Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Fujugama dan kali ini saya akan menjelaskan struktur data list. List, list adalah salah satu bentuk dari implementasi array. Berbeda dengan queue dan stack, list dapat melakukan operasi dari segala tempat, baik depan, tengah, maupun belakang dari array dengan mengaksesnya menggunakan pointer. Data pada list disebut node. Karakteristik list. Satu, berbentuk array. Kedua, dapat dioperasikan dari mana saja. Tiga, boleh menambahkan data baru di tempat yang kita inginkan. Dan keempat, sangat tergantung pada indeks atau alamat data atau alamat node. Lanjut, operasi sederhana dari list. Ada add, yaitu menambah node baru. Set, mengatur node pada list. Remove, menghapus node pada list. Disempty, memberitahu list kosong. Dan disfull, memberitahu list penuh. Terus ada juga initialize, yaitu membuat list. Destroy, yaitu menghapus list. Cuman destroy ini harus di initialize lagi fungsi. Jadi nggak ada, bukan bawaan dari library. Tuh. Terus ada fungsi get, yaitu mengambil data pada list. Contohnya pada Java. Di sini ada kita kita struct listnya, list integer. Salah satu yaitu list array list jadi integer. Salah satu add 0,1. 0,1 ini artinya kita memasukkan nilai 1 pada indeks ke 0 dan L1 add 2,2 artinya memasukkan nilai 2 pada indeks kedua. Jadi nilainya di sini, terus indeksnya ada di kiri gitu. Terus ini sama aja kayak menampilkan isi dari listnya gitu. Lanjut, pada list kita juga bisa mendapat menyisipkan node lain pada indeks tertentu. Misalkan yang kayak tadi nih udah dibentuk node yang baris harus yang baris kedua. Terus kita masukkan nih saya masukkan node lain pada indeks tertentu. Dari sini saya nggak masukkan node, tapi saya masukkan list lain. Nah, list yang kedua itu isinya ada 32, 33 dan 34. Terus saya masukkan pakai fungsi list L1 add all 1, L2 artinya pada indeks ke-1 saya masukkan nilai L kedua. Terus sistem print lah. Nah, kalau sudah itu nanti hasilnya ini. Nah, yang pertamanya 1 sama 2. Terus setelah saya sudah masukkan, nah ada yang 2 ini geser ke kanan, terus 32, 33, 34-nya masukkan dari indeks ke-1 gitu, sampai indeks ke-3. Lalu 2-nya jadi indeks ke-4. Dari yang tadi indeks ke-1 jadi indeks ke-4 gitu. Atau kalau mau ditaruh di 0 bisa gitu. Cuman di sini sudah masukin 1 aja. Penghapusan data pada list sedikit berbeda dengan queue atau stack. Pada list, penghapusan harus disetelahkan dengan alamat indeks agar data dapat dihapus. Nah kan mungkin kalau di queue atau di stack kan sudah kita terus pencet misalkan queue pop atau stack pop, itu dia langsung hilang datanya atau data-data. Nah kalau dari list kita nggak bisa langsung list pop gitu, itu nggak bisa, nanti hasilnya malah error. Jadi kita harus harus masukin indeksnya mana yang mau dihapus. Nah di sini saya ada contohnya. Misalkan saya remove. Nah kalau misalkan list satu remove gini, dia komputer tidak bisa membaca perintah tersebut. Sedangkan kalau misalkan L1 remove 1 artinya di sini komputer membaca remove indeks pertama, jadi 32 dihapus, jadi sekarang 33 begitu. Oke, mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novaldi Hafid Iqbal. NIM saya 111909100000055. Saya akan menjelaskan konsep linked list. Apa itu list? List adalah kumpulan dari elemen sejenis. Ada dua cara menaruh list dalam memori. Cara pertama yaitu dengan menyimpan elemen list dalam array, dan kedua dengan menggunakan linked list. Di pelajaran sebelumnya kita udah belajar tipe data abstrak seperti stack, queue, menggunakan array. Namun kita juga dapat menerapkan
tipe data abstrak itu dalam menggunakan linked list. Linked list mengatasi batasan dan kerugian tertentu terkait penggunaan array, dan ada banyak penggunaan dalam linked list. Implementasi stack atau queue adalah salah satu contohnya. Linked list terdiri dari node. Misal semua ini adalah node, linked list dapat terdiri dari 1, 2, 3, atau sejumlah node. Ini adalah contoh linked list yang terdiri dari 3 node. 1, 2, dan 3. Setiap node dalam linked list dibagi menjadi 2 bagian. Ada bagian info dan bagian link. Bagian info itu berisi informasi aktual, bisa bentuk dalam integer, float, char, atau lain-lainnya. Sedangkan bagian link menyimpan alamat node berikutnya. Pointer digunakan untuk menyimpan alamat. Pada dasarnya, link adalah pointer yang menyimpan alamat node berikutnya. Misal, ada node dalam list, dan bagian info dari node ini mengandung nilai integer, yaitu 25 contohnya. Kemudian ada node lain, dan bagian info dari node ini mengandung nilai integer juga, yakni 15 misal. Setiap node akan memiliki alamat. Karena setiap node menyimpan suatu nilai, setiap node akan menempati setiap beberapa ruang dalam memori, dan apapun yang menempati ruang memori haruslah memiliki alamat. Maka alamat node ini 1002 dan alamat ini 1006. Bagian link dari setiap node menyimpan alamat node berikutnya. Node berikutnya yang akan terhubung dengan node ini adalah node yang ini, alamatnya 1006. Sehingga bagian link dari node ini akan menyimpan alamat node berikutnya. Kemudian kedua node ini akan dihubungkan bersama. Misal, ada node lain dalam list integer juga, misalnya 10. Alamat node ini 1009. Lalu bagian node link akan menyimpan alamat node berikutnya, yaitu 1009. Sehingga setiap node dalam list akan terhubung ke node berikutnya. Misal ini adalah linked list yang terdiri dari 3 node. Maka node ini akan menjadi node terakhir. Lalu apa yang akan disimpan dan menjadi bagian link dari node ini, karena setiap itu menyimpan alamat node berikutnya. Karena ini yang terakhir, ini nggak punya node berikutnya, maka akan bernilai nol. Berarti kosong atau tidak bernilai. Ingat bahwa bagian link dari bagian terakhir link adalah null, karena nggak ada node berikutnya. Ini hal terpenting harus kita tahu dalam list. Node ini menyimpan alamat ini, saling menyimpan. Siapa yang menyimpan alamat node ini? Nggak ada. Namun harus ada yang menyimpan juga. Maka kita pakai pointer start. Dan pointer ini menyimpan alamat dari node pertama. Node pertamanya yang ini, 1002. Jadi ingat bahwa alamat node pertama disimpan oleh pointer start. Start adalah pointer, dan pointer adalah tugasnya untuk menyimpan alamat. Mengapa kita perlu start? Bukankah kita mengakses setiap node dari linked list secara langsung, seperti halnya kita dapat mengakses node dari linked list ini, atau ini secara langsung? Lalu mengapa kita butuh pointer start? Kita harus pahami bahwa linked list tidak memungkinkan akses secara acak atau random. Namun linked list hanya melakukan akses secara sekuensial. Misal ini array berisi 3 nilai, 25, 15, dan 10, maka kita bisa mengakses elemen apapun secara random, karena array memungkinkan akses secara random. Kita bisa mengakses elemen ini secara langsung menggunakan nomor indeks. Sedangkan linked list tidak bisa mengakses secara acak atau random, hanya bisa secara sekuensial. Maka
kita kalau mau mengakses yang harus dari depan ke belakang. Misalnya ada node lain dalam list ini, misal node keempat, dan kita ingin mengaksesnya, maka terlebih dahulu kita harus mengunjungi yang pertama, kedua, ketiga, dan baru keempat. Dengan cara yang sama, jika kita sama ingin mengakses node kedua dari list ini, maka pertama kita harus mengunjungi node pertama sampai ke node kedua atau yang dituju. Inilah konsep pengaksesan secara sekuensial. Mulai dari pertama, inilah alasannya menggunakan pointer start ya. Karena tidak mempunyai alamat node pertama, maka kita dapat mengakses link list. Karena node pertama adalah pintu masuk ke link list. Alamat node pertama disimpan oleh pointer start. Dan dengan pointer start kita dapat mengakses node pertama. Dan dari node pertama kita dapat mengakses node kedua. Karena menyimpan alamat node kedua. Dan node kedua bisa mengakses node ketiga karena menyimpan alamat node ketiga, dan seterusnya. Start itu nama variabel, itu bisa dikasih nama apa aja, bebas. Start bisa backup. Kalau nul itu berarti kosong atau tidak bernilai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arus Darman dari kelompok 6 dengan NIM 48. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengimplementasian list dalam bahasa C. Di sini saya mengimport stdio.h dan stdlib.h. Di sini saya telah membuat struct dengan nama node dan mendeklarasikan number dengan tipe integer di dalamnya. Di sini saya juga telah membuat mendeklarasikan fungsi void append node adalah untuk memasukkan nilai kepada list, dan search value untuk mencari value pada list, dan display list adalah untuk menampilkan nilai-nilai yang ada pada list. Di sini ada fungsi main. Main itu adalah fungsi utamanya. Di sini saya telah menginisialisasi 6 dengan tipe integer dengan value 0, dan input dengan value 5 dengan tipe integer, dan readval dengan nilai 0 dan tipenya integer juga. Di sini saya juga membuat list struct node list. Listnya sama dengan struct node malloc size of struct node. Di sini juga ada fungsi while untuk mengeluarkan pilihan-pilihan yang tersedia di dalam program ini. Mungkin ininya tidak kita bahas. Kita langsung ke bawah saja. Di sini ada append node. Append node yang seperti sudah saya jelaskan tadi, append node adalah fungsi untuk memasukkan nilai ke dalam list. Di sini ada parameternya list dan num. Di sini ada list sama dengan list, tanda panah next, list sama dengan next, sama dengan struct node malloc size of struct node. List sama dengan tanda panah next, tanda panah number, sama dengan num untuk memasukkan nilai kepada num. Lalu ada list, next, dan tanda panah next sama dengan 0. Lalu di sini ada fungsi search value dengan tipe integer untuk mencari nilai yang ada pada list. Dan ada parameter seperti yang tadi, seperti fungsi append. Di dalamnya ada inisialisasi dari readval dengan tipe integer dan value-nya -1, dan
ada inisialisasi lagi dari I dengan nilai 1 dan tipenya integer. Lalu ada fungsi pengulangan lagi di dalam search value. Di sini ada while list tanda panah next tidak sama dengan null. Lalu fungsinya akan berjalan. Lalu ada fungsi display list untuk menampilkan semua nilai yang ada pada list. Kita jalankan saja pada CMD ya, command prompt. Tadi saya telah mengompil programnya dan tinggal dijalankan saja. Di sini saya akan menggunakan fungsi insert atau yang tadi kita buat adalah append ya, fungsi append. Kita masukkan 1. Kita masukkan nilainya sekarang. 90, 1, 20, 1, 50. Lalu sekarang kita akan menampilkan nilai yang ada pada list dengan mengklik nomor 3. Di sini ada 3 nilai ya. Ada 4 maksudnya. Ada 0, 90, 20, dan 50. Lalu sekarang kita akan menjalankan fungsi cari nilai ya. Fungsi search yang tadi. Kita akan mencari nilai 50 aja ya. 50 berada di posisi ketiga. Coba kita cari lagi ya. 90 berada di posisi ke-1. Di sini indeks pertamanya adalah indeks 0 dan indeks kedua adalah indeks 1 dan nilai yang 50 itu adalah berada pada indeks ketiga. Ini di sini yang dikeluarkan adalah posisi indeksnya di mana nilainya tersebut. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.